Kalau kamu sedang merasa lelah, merasa sendiri, merasa tak dihargai meski sudah berusaha, dan mulai bertanya dalam hati, Tuhan, kenapa hidupku begini? Tenang, kamu tidak sendirian, dan kamu tidak sedang dihukum. Kamu sedang dibentuk, kamu sedang disapa oleh Tuhan lewat cara yang tak biasa. Setiap luka punya maknanya, setiap tangis tak pernah sia-sia. Bahkan keheningan dan rasa sepi yang kamu pikir tak berarti, bisa jadi adalah jalan Tuhan untuk menarikmu pulang ke arahnya. Di video ini kita akan berjalan bersama, perlahan, dalam diam, menyusuri satu persatu ujian hidup yang sering kali membuatmu ingin menyerah, tapi justru di sanalah letak kekuatanmu disembunyikan. Jika kamu siap, mari kita mulai. Bukan untuk menemukan jawaban, tapi untuk menemukan kembali dirimu yang sesungguhnya. Bab 1. Kesendirian yang tidak sia-sia. Kadang hidup memeluk kita bukan dengan pelukan yang hangat, tapi dengan kesunyian yang menggigit. Kita bangun di pagi hari, lalu duduk diam dalam ruangan yang terlalu hening, terlalu sepi. Tak ada suara yang memanggil, tak ada langkah kaki yang mendekat. Di saat-saat seperti itu, mungkin kamu bertanya dalam hati, mengapa aku sendiri? Mengapa aku harus melewati semua ini tanpa siapa-siapa? Tapi sayang, kadang kesendirian bukan bentuk penolakan dari semesta, melainkan undangan dari Tuhan, agar kamu duduk sejenak dan mendengarnya bicara. Kesendirian adalah waktu yang suci. Di dalamnya, kamu tidak hanya mendengar dunia, kamu mulai mendengar dirimu sendiri. Lebih dalam. Suara hatimu yang selama ini kau abaikan karena terlalu sibuk menyenangkan orang lain, kini mulai berbisik kembali. Siapa diriku sebenarnya? Apa yang sebenarnya aku inginkan? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin muncul, bukan untuk melemahkan, tapi untuk membangunkan jiwamu yang tertidur. Dalam diam, kita seringkali menemukan hal yang tak pernah bisa dijelaskan oleh keramaian. Dan, tahukah kamu, di saat kamu merasa paling sendiri, sebenarnya kamu sedang ditemani oleh Yang Maha Hadir. Bukan dalam bentuk yang bisa kau peluk, tapi dalam keheningan yang menenangkan. Tuhan tidak sedang menjauh, Ia hanya sedang mengajakmu berdialog tanpa gangguan, tanpa suara luar, tanpa penilaian dari dunia. Hanya kamu dan Dia. Dan itulah momen yang paling jujur dalam hidup, ketika semua pergi, tapi Dia tetap tinggal. Kesendirian pun bukan hanya tentang kehilangan, tapi juga tentang penciptaan. Di saat tidak ada yang bisa kamu andalkan, disitulah kamu mulai menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirimu sendiri. Kamu belajar untuk berdiri meski lututmu gemetar. Kamu belajar untuk menangis tapi tetap melangkah. Kamu belajar bahwa kamu bisa, bukan karena dunia mendukungmu, tapi karena Tuhan menghembuskan keteguhan di hatimu yang lembut itu. Jadi, jika hari ini kamu merasa sendiri, jangan buru-buru meminta keramaian. Jangan panik mencari pelarian. Duduklah dalam sunyimu, rasakan seluruh keberadaanmu, dan izinkan kesendirian itu mengajarkanmu bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Karena di balik sepi yang paling sunyi, ada Tuhan yang sedang menguatkan hatimu diam-diam dengan penuh cinta. Bab 2. Penolakan yang menguatkan. Ada satu rasa yang mungkin lebih menusuk daripada kesedihan, yaitu penolakan. Ketika kamu sudah memberikan yang terbaik, ketika kamu telah membuka hati seluas-luasnya, lalu yang kamu terima hanyalah penolakan yang dingin, diam, dan kadang menyakitkan. Dan di detik-detik seperti itu, kamu mungkin merasa kecil, tidak cukup, tidak diinginkan. Tapi izinkan aku mengajakmu melihatnya dari sisi lain, dari tempat yang lebih tinggi. Bisa jadi penolakan itu bukan akhir, tapi perlindungan, karena tidak semua hal yang kamu inginkan baik untukmu. Tidak semua orang yang kamu kejar memang ditakdirkan bersamamu, dan tidak semua pintu yang kamu ketuk memang seharusnya terbuka. Terkadang Tuhan menutup pintu bukan karena Ia tidak mencintaimu, tapi justru karena Ia ingin menyelamatkanmu dari jalan yang salah, dari hubungan yang merusak,
dari mimpi yang akan menyesakkanmu jika terus dipaksakan. Penolakan seringkali adalah cara lembut Tuhan berkata, percayalah, bukan ini tempatmu. Mungkin kamu merasa marah atau kecewa, dan itu wajar. Kita semua pernah ada di titik itu. Tapi jangan biarkan penolakan menjadi alasan untuk berhenti percaya. Karena justru dari luka itulah, kamu akan tumbuh lebih kuat, lebih tajam melihat mana yang pantas diperjuangkan dan mana yang cukup dilepaskan. Penolakan mengajarkanmu batas, dan dalam batas itulah ada kedewasaan yang pelan-pelan tumbuh dalam hatimu. Orang yang tidak pernah ditolak tidak akan tahu bagaimana rasanya bangkit dari kekecewaan. Tapi kamu yang pernah jatuh dan terluka, tahu persis bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang menerimamu atau siapa yang menolaknya. Nilai dirimu ditentukan oleh seberapa besar kamu mencintai diri sendiri, bahkan saat dunia menutup pintu di hadapanmu. Dan pada akhirnya, kamu akan bersyukur karena setiap penolakan yang kamu alami membawamu lebih dekat pada sesuatu yang jauh lebih baik. Jadi bila hari ini kamu merasa ditolak, jangan benci hidupmu, jangan benci dirimu, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu tidak layak. Karena Tuhan sedang menyusun sesuatu yang tak terlihat olehmu saat ini, tapi akan terasa sangat masuk akal saat kamu akhirnya sampai di tempat yang benar. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, terima kasih Tuhan, karena aku tak kau izinkan diterima di tempat yang bukan milikku. Bab 3. Rasa sakit yang menyembuhkan. Rasa sakit adalah tamu yang tidak diundang. Ia datang tiba-tiba, mengetuk pintu tanpa aba-aba, dan saat ia masuk, ia tak hanya duduk diam, ia mengacak-acak isi hati, membongkar luka lama, dan membuat kita bertanya-tanya. Mengapa hidup harus terasa seperti ini? Tapi mungkin kita perlu menyadari bahwa tidak semua rasa sakit adalah musibah. Beberapa di antaranya adalah pengobatan yang menyamar. Tuhan tidak menciptakan rasa sakit untuk menyiksa. Ia bukan Tuhan yang kejam, tapi Ia juga bukan Tuhan yang membiarkan kita hidup tanpa pelajaran. Maka, rasa sakit hadir sebagai pengingat bahwa kita ini rapuh, bahwa dunia ini tak abadi, dan bahwa dalam segala kekuatan yang kita kira kita miliki, kita tetap butuh berserah. Di titik itulah Tuhan hadir, tidak selalu dengan mukjizat yang megah, kadang hanya dengan bisikan lembut di hati, bertahanlah, ini bukan akhir. Luka memang perih, tapi ia juga jujur. Ia membuka ruang-ruang di hati kita yang selama ini tersembunyi. Ia mengajarkan bahwa ada sisi-sisi manusiawi dalam diri kita, yang lemah, yang rapuh, yang butuh pelukan. Bahkan jika hanya pelukan dari dalam diri sendiri. Dan ketika kamu merasakan betul rasa sakit itu, kamu akan memahami bahwa empati tumbuh dari mereka yang pernah patah. Ada orang-orang yang bisa tersenyum tulus, justru karena mereka tahu rasanya menangis dalam diam. Ada yang bisa menyemangati orang lain, karena ia tahu betul rasanya kehilangan harapan. Maka jangan malu dengan rasa sakitmu. Jangan sembunyikan air mata yang jatuh. Biarkan ia mengalir, biarkan ia membawa keluar luka yang sudah terlalu lama kamu pendam. Karena hanya air mata yang jujur yang bisa menjadi obat bagi jiwa. Dan suatu hari nanti, saat rasa sakit itu telah reda, kamu akan melihat dirimu di cermin dan tersenyum. Bukan karena hidup selalu mudah, tapi karena kamu berhasil melewati hari-hari yang bahkan kamu pikir tak mungkin kamu lewati. Kamu tidak hanya sembuh, kamu tumbuh. Dan itulah bukti bahwa rasa sakit yang kamu alami tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentukmu menjadi pribadi yang lebih dalam, lebih lembut, dan lebih kuat dari sebelumnya. Bab 4. Keterlambatan yang memurnikan. Kita hidup di dunia yang mencintai kecepatan, serba instan, serba cepat. Kita belajar untuk tidak sabar, bahkan sejak kecil. Maka ketika sesuatu yang kita harapkan tidak kunjung datang, ketika doa-doa kita menggantung terlalu lama tanpa jawaban, kita mulai gelisah. Kita mulai mempertanyakan, Tuhan, kenapa kau lambat sekali menjawab? Tapi apa benar Tuhan terlambat? Atau justru kamulah yang terlalu terburu-buru? Terkadang
Keterlambatan bukan penundaan, ia adalah pengolahan. Tuhan tidak menolak doamu, ia sedang memurnikan hatimu agar ketika jawaban itu tiba, kamu benar-benar siap. Karena terlalu banyak dari kita yang meminta sesuatu yang belum mampu kita tanggung. Kita ingin kebahagiaan, tapi belum belajar mengelola luka. Kita ingin cinta, tapi belum mampu mencintai diri sendiri. Maka Tuhan menunda bukan karena tidak sayang, tapi karena terlalu sayang untuk membiarkanmu menerima sesuatu sebelum kamu siap menerimanya dengan utuh. Proses ini sering menyakitkan. Kamu melihat orang lain sudah sampai di garis akhir, sementara kamu bahkan belum diizinkan mulai berlari. Kamu merasa tertinggal, tapi ketahuilah, tidak semua orang berangkat dari titik yang sama dan tidak semua orang menuju tempat yang sama. Tuhan tahu persis waktumu, ia tidak pernah salah hitung. Maka bersabarlah, karena keterlambatan dalam pandangan manusia bisa jadi adalah waktu yang paling tepat dalam pandangan Tuhan. Dan selama kamu menunggu, percayalah, kamu sedang dibentuk, bukan diabaikan. Kamu sedang disiapkan, bukan dikesampingkan. Hati yang pernah sabar menunggu akan jauh lebih bijak dalam menerima. Ia tahu cara bersyukur, ia tahu cara menghargai. Maka jika kamu sedang berada di masa tunggu, masa yang panjang, sunyi, melelahkan, teguhkan hatimu. Mungkin kamu tidak melihat perubahan besar di luar, tapi lihatlah ke dalam dirimu. Kamu sedang tumbuh. Jadi jika hari ini kamu merasa doamu tak kunjung dikabulkan, jangan buru-buru merasa kecewa. Jangan berhenti percaya, karena bisa jadi yang kamu minta memang belum datang, tapi orang yang akan menerimanya, yakni dirimu, sedang Tuhan bentuk dengan sangat sabar. Dan saat semuanya tiba pada waktunya, kamu akan berkata dengan mata yang basah, inilah waktu yang paling tepat. Dan aku kini mengerti mengapa harus menunggu selama itu. Bab 5. Kehilangan yang menemukan. Tidak ada yang benar-benar siap kehilangan. Bahkan ketika kita tahu bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan, tetap saja, saat sesuatu itu benar-benar pergi, dada ini sesak. Ada hening yang tak bisa dijelaskan. Ada ruang kosong yang tak bisa diisi. Apakah itu seseorang, tempat, harapan, atau impian yang kita jaga dengan sepenuh hati? Ketika ia hilang, kita merasa seperti kehilangan arah. Namun sahabat jiwa, kehilangan adalah bagian tak terhindarkan dari perjalanan manusia. Bahkan dari kasih Tuhan sendiri. Karena terkadang, kehilangan adalah cara lembut Tuhan berkata, aku ingin kamu kembali ke pangkuanku, bukan pada apa yang kamu punya, tapi pada siapa dirimu yang sebenarnya. Kita terlalu sering menggenggam, hingga lupa bahwa segalanya bisa lenyap dalam sekejap. Dan kehilangan mengingatkan kita untuk mencintai dengan ikhlas, bukan dengan menggenggam penuh ketakutan. Dan memang, tak mudah menerima. Air mata boleh jatuh, hati boleh retak, tapi ketahuilah, di balik kehilangan selalu ada pelajaran tersembunyi. Kadang, kita tidak tahu betapa kuatnya kita sampai satu-satu yang kita andalkan pergi. Kadang, kita tidak tahu bahwa kita telah terlalu bergantung sampai semua yang kita andalkan runtuh. Dan di titik terendah itulah kita menemukan sesuatu yang tak pernah benar-benar hilang. Kekuatan dalam diri dan kasih Tuhan yang tetap tinggal. Kehilangan yang besar seringkali membuka ruang bagi penemuan yang lebih dalam. Kita mulai menyadari bahwa arti hidup bukan terletak pada apa yang bisa kita miliki, tapi pada bagaimana kita menjalani meski tanpa semua itu. Kita mulai menemukan makna baru, tujuan baru, bahkan cinta yang lebih luas, yang lahir bukan dari memiliki, tapi dari merelakan. Dan dalam merelakan itulah, kedamaian pelan-pelan tumbuh seperti fajar di ujung malam. Maka jika hari ini kamu sedang kehilangan sesuatu atau seseorang, jangan hanya melihat apa yang hilang. Lihat juga siapa dirimu setelah kehilangan itu. Kamu tidak lagi sama, tapi kamu lebih dalam, lebih lembut, dan lebih kuat. Dan mungkin justru itulah yang sedang Tuhan bentuk, dirimu yang baru, yang tidak lagi ditentukan oleh apa yang kamu punya, tapi oleh apa yang telah kamu pahami setelah segalanya pergi. Bab 6. Ketidakpastian yang mengasah keyakinan. Ada masa-masa dalam hidup
di mana semuanya terasa kabur, tak jelas. Kita melangkah, tapi tak tahu pasti kemana. Kita berjuang, tapi hasilnya tak kunjung tampak. Kita berdoa, tapi tak tahu apakah doa itu benar-benar didengar. Di masa seperti itu, ketidakpastian merayap masuk ke dalam batin, menggerogoti keyakinan, menggoyahkan harapan, dan tanpa sadar kita mulai bertanya, apakah aku benar-benar di jalan yang tepat? Tapi justru di saat itulah, iman diuji, bukan ketika semua terlihat jelas, tapi ketika semuanya diselimuti kabut. Iman bukan sekadar percaya saat jalan terbuka, tapi tetap melangkah saat yang tampak hanya satu langkah ke depan. Mungkin inilah kenapa Tuhan tidak memberikan semua jawabannya sekaligus. Ia ingin kamu belajar percaya tanpa syarat, belajar yakin, bahkan ketika segala hal di sekelilingmu berkata sebaliknya. Ketidakpastian memang menakutkan, tapi ia juga mengasah. Ia membuat kita menggali lebih dalam ke dalam batin, bertanya dengan jujur, apa yang sesungguhnya membuat kita bertahan. Ketika semua hal eksternal tak lagi memberi kepastian, maka kita mulai menyandarkan diri bukan pada apa yang berubah, tapi pada yang tak pernah berubah. Dan disitulah keyakinan yang sejati mulai tumbuh. Diam-diam, lembut, tapi kuat. Banyak orang ingin tahu masa depan, ingin semuanya terang. Tapi Tuhan tahu bahwa terlalu banyak kepastian bisa membuat kita lupa bagaimana caranya percaya. Maka ia izinkan kita berjalan dalam kabut, agar kita menggenggam tangannya lebih erat. Dalam ketidakpastian, kita tidak hanya menemukan arah, kita menemukan hubungan yang lebih intim dengan Sang Pemberi arah. Dan saat semuanya mulai perlahan terungkap, kamu akan menoleh ke belakang dan bersyukur. Bukan karena perjalananmu mulus, tapi karena di setiap keraguan yang kamu lewati, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ia ada diam-diam membisikkan keteguhan dalam batin yang hampir menyerah. Maka jika hari ini kamu merasa tidak yakin dengan apapun, tetaplah berjalan. Karena bisa jadi kamu tidak kehilangan arah, kamu sedang dituntun dengan cara yang tak biasa. Bab 7, kesendirian yang mendewasakan. Ada satu momen yang tak semua orang berani hadapi, yaitu saat kita benar-benar sendiri. Bukan hanya tanpa keramaian, tapi tanpa pegangan. Saat tidak ada satu pun yang memahami isi hati kita, bahkan orang terdekat. Saat suara dalam kepala lebih bising dari dunia luar, dan satu-satunya tempat berpijak hanyalah diri sendiri. Kesendirian seperti itu bisa menakutkan, tapi ia juga bisa menjadi rahim dari kedewasaan. Karena di dalam sunyi kamu mulai mendengar suara hatimu sendiri. Bukan suara dari ekspektasi orang lain, bukan bisikan dari dunia luar, tapi suara jujur yang selama ini tertutup oleh kebisingan hidup. Dan suara itu perlahan mulai menuntunmu mengenal siapa dirimu. Tanpa topeng, tanpa sandaran, tanpa pembenaran. Sendiri kamu belajar menjadi cukup, bukan karena tidak butuh siapa-siapa, tapi karena akhirnya kamu sadar bahwa keutuhan tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Kesendirian juga mengajarkanmu tentang ketulusan, tentang bagaimana memberi waktu untuk merawat diri, bukan untuk menghindari dunia, tapi untuk menyambutnya kembali dengan hati yang lebih bersih. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua orang harus mengerti dirimu, tidak semua luka harus diceritakan. Kadang, yang paling kamu butuhkan hanyalah dirimu sendiri. Duduk diam, bernafas, dan mengizinkan hatimu tumbuh dalam kesunyian yang tenang. Dan justru di saat kamu merasa tidak ada siapa-siapa, Tuhan hadir dengan lebih dekat. Karena saat semua pegangan dunia dilepas, kamu akan mulai menggenggam satu-satunya yang tak pernah pergi. Tuhan tak butuh keramaian untuk hadir. Ia ada di dalam detak hatimu, di setiap napas yang kamu hembuskan. Ia menyaksikan tanpa suara, tapi penuh perhatian. Dan kadang kamu baru benar-benar merasakannya saat kamu berhenti berlari dan duduk sendiri. Jadi bila hari ini kamu merasa sendiri, jangan panik, jangan buru-buru mencari pelarian. Biarkan sepi itu menjadi ruang bertumbuh. Karena bisa jadi inilah waktu yang Tuhan pilihkan untukmu agar kamu dewasa. Agar kamu berhenti bergantung pada segalanya, kecuali pada yang paling pasti.
Dan ketika waktunya tiba untuk kamu kembali ke dunia luar, kamu akan membawa sesuatu yang tak bisa diberikan oleh siapapun. Ketenangan yang lahir dari dalam dirimu sendiri. Bab 8. Ketidakadilan yang membentuk keikhlasan. Kita semua pernah merasa diperlakukan tidak adil. Ketika usaha keras kita tidak dihargai. Ketika niat baik disalahpahami. Ketika yang culas malah dipuji dan yang jujur dihukum. Hati bertanya-tanya, kenapa hidup bisa sekejam ini? Dalam hati yang terluka kita mulai menggugat di mana letak keadilan Tuhan. Tapi sahabat jiwa, ketahuilah Tuhan tidak tidur. Ia tidak menutup mata dan tidak membiarkan luka itu sia-sia. Ketidakadilan adalah salah satu ujian paling sunyi. Ia tak selalu terlihat dari luar, tapi di dalam ia bisa mencabik-cabik perasaan. Dan justru disitulah keikhlasan ditempa. Bukan dalam pujian, tapi dalam luka yang tidak diakui. Bukan dalam kemenangan, tapi dalam kekalahan yang diterima dengan lapang. Tuhan ingin mengajarkan bahwa keadilannya tidak selalu datang saat itu juga, tapi ia mencatat satu demi satu apa yang kamu lalui dalam diam. Kadang Tuhan tidak membalas yang menyakitimu dengan segera, karena ia ingin melihat seberapa jauh kamu bisa bertumbuh tanpa dendam, seberapa dalam kamu bisa percaya bahwa balasannya lebih bijaksana daripada pembalasanmu sendiri. Maka kamu belajar bukan hanya bersabar, tapi juga melepaskan. Karena saat kamu bisa ikhlas dalam ketidakadilan, kamu telah melampaui ego. Dan disitulah kemurnian hatimu ditemukan. Keikhlasan bukan berarti menyerah pada ketidakadilan, tapi memilih untuk tidak membiarkan hati dikotori oleh kebencian. Kamu tetap melangkah, tetap berbuat baik, tetap berkarya, karena kamu tahu bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling dipuji, tapi siapa yang paling teguh menjaga nilai di dalam diam. Dan percayalah, waktu akan membuktikan siapa yang sungguh-sungguh bertahan karena Tuhan, bukan karena pengakuan. Dan pada akhirnya, kamu akan sampai di titik di mana kamu melihat ke belakang dan berkata, ternyata aku tidak perlu balas dendam. Tuhan sudah menyiapkan ruang yang jauh lebih indah dari apa yang sempat dirusak oleh manusia. Ketidakadilan yang dulu melukaimu, ternyata hanya cara Tuhan membawamu ke tempat yang lebih tinggi. Dan dalam keikhlasan itulah, kamu menjadi utuh. Bukan karena tidak pernah terluka, tapi karena kamu memilih sembuh tanpa menyakiti balik. Bab 9. Kesalahan yang menjadi guru. Kita semua pernah salah, entah karena kebodohan, kelalaian, atau sekadar karena belum cukup dewasa untuk memilih yang benar. Kesalahan adalah bagian dari perjalanan hidup yang tak seorang pun bisa hindari sepenuhnya. Tapi yang menyakitkan bukan hanya kesalahannya, melainkan rasa bersalah yang menetap. Rasa sesal yang terus menyiksa. Dan kadang, rasa malu yang membuat kita ingin menghilang. Tapi sahabat jiwa, dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak didefinisikan oleh kesalahanmu. Kesalahan itu penting. Karena tanpa kesalahan, kamu tidak akan pernah benar-benar mengenal dirimu sendiri. Kamu tidak akan tahu batas kesabaranmu, tidak akan tahu apa yang penting dan apa yang hanya semu. Kesalahan membawa luka, tapi luka itulah yang melahirkan kesadaran. Dan kesadaran, itulah awal dari kebijaksanaan. Maka jangan menyesali masa lalumu terlalu keras. Jangan menghukum dirimu terus-menerus. Tuhan sudah tahu kamu akan jatuh. Dan ia juga sudah siapkan tangannya untuk mengangkatmu kembali. Masalahnya bukan pada kesalahan, tapi pada apakah kamu belajar darinya. Karena kesalahan bisa jadi kuburan, atau bisa jadi taman belajar. Semua tergantung pilihanmu. Kamu bisa terjebak dalam penyesalan tanpa akhir. Atau kamu bisa berkata pada dirimu, aku jatuh, tapi aku tidak tinggal di sana. Aku akan bangkit dan berjalan dengan cara yang baru. Dan saat kamu memilih bangkit, kamu sedang mengalahkan sisi terlemah dalam dirimu. Itu kekuatan yang tak semua orang miliki. Tuhan tidak menuntutmu untuk sempurna, tapi Ia ingin kamu jujur pada dirimu sendiri, padanya. Jangan berpura-pura kuat, jangan sembunyikan luka. Bawa semua itu dalam doa, dalam tangisan malam,
dalam keheningan yang paling dalam. Dan kamu akan merasakan bahwa Tuhan bukan hanya menerima yang suci, tapi Ia memeluk yang kotor untuk kemudian Ia bersihkan perlahan dengan kasih yang tidak pernah menghakimi. Maka jika hari ini kamu masih memikul rasa bersalah, maafkan dirimu. Peluk dirimu yang dulu. Kamu sudah melewati banyak hal, dan kamu masih di sini, masih belajar, masih bertumbuh. Itu artinya kamu belum selesai, dan Tuhan belum selesai denganmu. Kesalahanmu bukan akhir cerita, ia hanyalah bab dari sebuah perjalanan yang lebih besar. Dan kamu akan sampai juga pada kedewasaan yang lahir bukan dari kesempurnaan, tapi dari keberanian untuk belajar dari yang salah. Bab 10. Ujian yang membuka jalan pulang. Hidup ini pada akhirnya bukan tentang seberapa mudah jalannya, tapi tentang bagaimana kita memahami maknanya. Dan ujian yang sering kita anggap sebagai beban, sesungguhnya adalah panggilan. Panggilan untuk pulang. Pulang ke dalam diri kita yang sejati. Pulang kepada Tuhan yang tak pernah menjauh. Karena melalui kesulitan, Tuhan sedang berkata, "Aku rindu kamu kembali." Ujian datang dalam berbagai bentuk. Kadang dalam kehilangan, kadang dalam kekecewaan, kadang dalam penantian panjang, kadang dalam kejatuhan yang menyakitkan. Tapi apapun bentuknya, ia selalu membawa satu pesan yang sama. Jangan lupa siapa kamu, dan jangan lupa kepada siapa kamu bergantung. Dunia mungkin membuatmu lupa, tapi ujian membuatmu sadar bahwa tanpa Tuhan kamu rapuh, tapi bersamanya kamu cukup. Dan ketika kamu mulai memahami ini, kamu tidak lagi melihat ujian sebagai hukuman, tapi sebagai cara Tuhan menyentuh hatimu. Ia tidak ingin kamu kuat karena kamu tak pernah terluka, tapi Ia ingin kamu teguh karena kamu tetap berjalan meski luka belum sepenuhnya sembuh. Dan keteguhan itu bukan hanya milik orang suci, tapi milik siapapun yang mau terus melangkah, meski pelan, meski dengan air mata. Pada akhirnya, ujian terbesar bukan tentang bagaimana kamu mengubah keadaan, tapi bagaimana kamu diubah olehnya. Apakah kamu menjadi lebih sabar, lebih lembut, lebih pemaaf, lebih dekat pada Tuhan? Jika jawabannya iya, maka kamu telah lulus, bukan karena semuanya selesai, tapi karena hatimu menjadi lebih lapang. Dan jiwa yang lapang adalah jiwa yang siap pulang, bukan ke dunia, tapi ke pelukan Tuhan kapanpun Ia memanggil. Maka bila hari ini kamu sedang diuji, jangan buru-buru marah, jangan merasa tertolak. Mungkin justru kamu sedang sangat dicintai, karena Tuhan hanya menguji mereka yang Ia percayai bisa tumbuh. Dan kamu adalah satu di antaranya. Peluklah ujianmu, jangan lari darinya. Karena bisa jadi di balik semua luka, Tuhan sedang membukakan jalan untuk kamu kembali menjadi dirimu yang paling jujur, paling dalam, dan paling dekat padanya. Kini kamu tahu bahwa hidup tak pernah benar-benar ingin menjatuhkanmu. Ia hanya ingin mengajarkanmu cara berdiri dengan lebih dalam. Apa yang hari ini terasa berat, mungkin besok jadi alasan kamu lebih bijak. Apa yang dulu menyakitkan, kini bisa jadi batu loncatan menuju kedewasaan. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan di saat kamu merasa paling sendiri, justru disitulah Ia sedang paling dekat. Terima ujian ini bukan dengan rasa takut, tapi dengan hati yang percaya bahwa segala hal yang Tuhan izinkan terjadi pasti membawa maksud yang suci. Dan jika esok kamu kembali diuji, jangan lari, jangan hancur. Ingat, kamu sudah pernah melalui gelap sebelumnya. Dan kali ini pun, kamu akan sampai pada terang yang baru. Terima kasih telah berjalan bersama dalam perjalanan ini. Kemanapun kamu melangkah setelah ini, jangan lupa satu hal, Tuhan sedang membentuk versi terbaik dari dirimu. Bersabarlah, kamu sedang pulang.